Tuh. Bro, kan kaum milenial sekarang nih lagi ngadepin sebuah masalah kesulitan mencari pekerjaan nih, bro. Menurut lo kira-kira apa nih faktornya yang membuat mereka menjadi sulit untuk mencari pekerjaan? Ada beberapa yang sudah dirangkum sama tim KRTR, sorry. Tapi secara ringkas itu kalau nggak salah 8, Gung. Wah, Kita mulai dulu yang ada pertama. Itu faktor pertama dan utama yang menyebabkan adalah persaingan yang ketat. berarti bahwasannya banyaknya job seeker itu membuat persaingan menjadi lebih ketat. Betul. Jadi bisa juga ya kayak misalkan dia bersaing juga, yang first jobber itu bersaing dengan orang yang sudah punya pengalaman, yang ingin mendapatkan penghasilan yang lebih baik gitu. Betul. Kan dari sisi pengalaman ini variatif lah. Tapi kan karena kita awalnya bicara milenial, yang generasi milenial ini kan ada banyak ya, Gung ya. Iya. Ada banyak gitu loh. Udah berapa angkatan gitu yang sudah ini. Nah, ada yang masih struggle, ada yang sudah punya jabatan yang settle. Nah, yang masih struggle ini kan mungkin dia masih mencari-cari nih untuk tempat yang cocok buat dia. Iya. Gitu segala macam. Bersaing dengan orang yang katakanlah sudah mulai settle dengan pengalaman yang mumpuni begitu kan, tapi sedang nyari tempat yang lebih baik dari tempat Sebelumnya. begitu tuh. Itu aja kan sudah persaingannya sudah ketat tuh. Iya. Sengit. Persaingan sangat ketat. Nah, ditambah lagi sama pesaing baru dari Gen Z, Yang biasanya fresh graduate. first jobber gitu kan. Itu kan dengan kualifikasi yang berbeda dan lain sebagainya, itu mengakibatkan pangsa pasarnya itu rebutan. Iya, betul. Gitu. Itulah yang disebutkan persaingan yang ketat. Adapun juga dengan kompetisi itu artinya gini, Gung, itu juga sedikit banyak berpengaruh sama kualifikasi sama harapan gaji yang diinginkan. Iya dong, karena Iya, kan jelas. sekarang katakanlah dibutuhkan kerja cepat. Iya. Gitu kan, dicari kualifikasi pekerja gini gitu kan, dibutuhkan cepat segala macam. Nah, mungkin kalau untuk yang sudah bekerja ngelihat gajinya sekian, mundur deh gua. Iya. Tapi misalkan dia orang yang belum dapat pekerjaan kepepet, ya udah daripada gua nggak dapat kerja. Iya. Begitu. Jadi kan itu kan berdampak pada kualifikasinya, ya kan, sama harapan gajinya. Iya. Ya dong. Iya. Gitu kan. Jelas orang yang lebih berpengalaman nggak mungkin mau di lebih di underrated gitu kan. Itu. Jadi kayak gajinya downgrade gitu ya. Downgrade. Lanjut Lanjut. Alasan yang kedua yang bisa dimengerti adalah dimengerti nggak sih? Itu emang setelah panjang ini nggak dimengerti. Itu krisis ekonomi, Gung. Jelas dong. Iya, karena kemarin kita COVID ya. Ya, COVID tahun 2020 kan kita pembatasan mobilitasnya itu PPKM. Sebutannya PPKM pada masa itu. PPKM gitu kan, menyebabkan roda ekonominya ini bergerak lambat. Iya. Dan itu ngaruh tuh ke berbagai macam sektor ya. Gitu. Jadi kayak misalkan perusahaan-perusahaan yang tadinya bisa dibilang big tiba-tiba jadi drop gitu segala macam, yang mengakibatkan milenial juga harus milenial juga harus bisa beradaptasi dengan Gen Z juga tuh, dari mulai skill dan lain-lain. Ya. Gitu. Walaupun menurut berita sih ya, kita pada saat pandemi itu Indonesia nggak nyampe krisis ya. Iya. Nggak nyampe krisis, cuman kan artinya tahu sendiri, banyak perusahaan yang gulung tikar. Iya. Startup pada bubar apa segala macam. Itu kan tentu kan ketersediaan lapangan pekerjaan juga semakin sedikit. Ya, semakin sedikit, semakin terbatas gitu kan. Terus juga mengalami perubahan kebutuhan.
Jadi yang kayak misalkan tadi retail besar, yang tadinya biasanya orang datang sekarang udah harus online gitu loh, karena masalah keterbatasan mobilitas tadi. Gitu kan, yang mau nggak mau secara skill kan mesti di-upgrade tuh, gimana caranya dia bisa menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan di era yang sekarang gitu loh. Nah berarti kan karena bahasanya apa, shifting itu ya? Iya, bahasanya shifting. Shifting itu kan berarti perubahan kebutuhan. Iya. Berarti sebenarnya ada kebutuhan baru yang diciptakan, ada kebutuhan lama yang dihilangkan. Iya. Usang jadi jatuhnya. Seperti tadi yang gue bicarakan, kayak misalkan dia biasanya retail nih. Orang datang, otomatis kan banyak pekerja juga tuh yang di dalam retail itu. Terus tiba-tiba segala sesuatunya mesti online. Berarti kan ada kebutuhan baru nih dari sisi teknologi dan lain-lain gitu, yang otomatisasi, yang dimana kebanyakan milenial ya memang kita hidup di era yang sebelum itu terjadi gitu kan, yang mengakibatkan kita bisa dibilang kaget dan harus adaptasi dengan sangat cepat gitu. Yang bisa dibilang si teknologi ini lebih akrab ke Gen Z gitu kan. Walaupun banyak juga sih ya kakek-kakek main medsos gitu kan. Itu salah satu contoh dia berjuang tuh. Kan kalau medsos itu kan kalau kasus yang kayak kakek itu kan dia kan lebih kepada konsumsi pribadi, tapi kalau medsosnya digunakan untuk pekerjaan kan beda lagi. Ya kan gitu, dan nggak semua milenial ini sanggup untuk menyegerakan adaptasinya. Iya. Gitu loh. Bersyukurlah bagi yang bisa cepet gitu ya, yang memang mungkin dari awal memang bekerja atau memang sudah familiar di lingkungannya dengan hal-hal seperti itu gitu loh, teknologi dan lain-lain. Intinya karena kecepatan teknologi, perkembangan teknologi ini juga, kita tuh sebagai milenial dituntut untuk kita juga memiliki kecepatan menyesuaikan diri. Iya. Ada kecepatan adaptasi. Kita harus adaptif sama perkembangan lingkungan, perkembangan teknologi informasi dan lain sebagainya. Seperti kita halnya bapak-bapak ini ya, masih mau bikin podcast. Gitu loh. Saya bukan bapak-bapak. Kenapa tuh? Saya om. Om Burhan. Balik ya. Mampus, kagak ada jokesnya kan lu. Gak dapet bahan. Ini Agung Bangge. Lanjut tuh, yang keempat itu sebutannya adalah hutang pendidikan. Ini nih yang ini juga termasuk ini ya, bahwasannya tercatat bahwasannya banyak juga di era-era itu banyak yang bisa dibilang apa ya, angka pengambilan hutang tinggi kali ya pada saat kayak gitu-gitu ya. Jadi banyak orang yang misalnya bukan memaksakan sih, tapi mengupayakan lah bahasanya, mengupayakan misalnya anaknya udah harus ke perguruan tinggi tapi dia harus jual aset dan lain-lain gitu loh. Ya kan kita tahu maksudnya zaman kita waktu kuliah dulu biayanya sekian. Iya. Nah, sementara mungkin pada saat itu orang tua kita mungkin masih struggle. Iya. Ya kan belum ini apa segala macam, tapi tetap mengupayakan supaya masa depan kita ini bisa lebih terjamin. Iya. Nah, banyak diantara orang tua yang jatuhnya tanda kutip memaksakan. Iya, memaksakan dengan cara menjual aset. Masalahnya kalau aset yang dijual itu ada aset produktif. Nah, itu tuh yang jadi pukulan berat. Ya. Apalagi sampai misalkan anaknya mengetahui. Mungkin beberapa orang tua masih yang nyimpen, udah nggak usah khawatir, bapak sama mama atau ayah sama ibu ada, udah tenang aja, biaya nggak usah dipikirin. Tapi kan ada juga orang tua yang ini kita mesti seperti ini, seperti itu, mesti ngambil debit segala macam gitu kan. Nah, itu kan bisa menjadi beban juga untuk si anak gitu loh. Iya, jatuhnya beban moral. Iya, beban moral. Ya, dia jadi berusaha untuk membalikan keadaan lah. Banyak juga di antara mereka yang jadi apa ya? Mungkin istilahnya tuh stres keuangan, Pak. Karena kan mereka yaitu mengupayakan segera lulusan terbaik semampu mereka, kemudian dapatkan pekerjaan yang terbaik.
dengan gaji yang tinggi. Iya, tentu dia dikuliahin dengan harapan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari orang tuanya. Jadi selain ada stress eating, ada stress keuangan nih, stress finansial. Ayo apa? Stress eating udah kita bahas. Iya, stress keuangan? Belum. Kapan? Enggak tahu. Mama gak ada bahan nih. Terus? Oke. Selanjutnya gini, ini berhubungan juga sama tadi yang hutang ekonomi. Hutang pendidikan. Hutang pendidikan. Kan artinya gini, ekspektasi dia tinggi karena dia dimasukkan katakanlah di universitas yang bergengsi. Iya. Kita tahu kan universitas bergengsi, lokasi strategis. Ya walaupun katakanlah kalau swasta mayoritas lebih mahal kan daripada negeri, cuman kayak yang bergengsi juga kan itu juga sudah lebih mahal, ya kan, apalagi tiap tahunnya mungkin ada kenaikan biaya pendidikan apa segala macam. Jadinya dia sudah menggelontorkan dana di awal dalam jumlah besar. Harapan dia tinggi dong. Jelas. Harapan dia tinggi karena gue lulusan S1 universitas ini, gitu, segala macam. Dia juga akan mencari pekerjaan-pekerjaan yang bahasanya menyesuaikan dengan gengsinya dia. Jadi bisa dibilang menyesuaikan. Oke nih, karena gue bisa begini. Oke deh, nyarinya yang kayak gini nih, gitu loh. Walaupun di lapangan sebetulnya fakta tidak selalu sesuai dengan rencana. Kadang lulus wisuda pas cari kerja Pak, aduh mulai mana belum tentu dapat. Sekalinya ada dapat nggak sesuai misalkan, gitu loh. Jangankan nggak sesuai, dia udah bahasanya ya udah bodo amat deh, yang penting gue play dulu. Banyak kan juga yang merasakan keresahan sama ya guys ya, sama kan lu sama gue gitu. Jadi kayak panggilan mah banyak tapi udah nyampe situ doang, nggak lanjut ke kontrak. Ya kan gitu kan, jadi kayak gimana ya, tuntutan tinggi itu terus apa dengan dihadapkan dengan realita yang ada di lapangan, akhirnya kan menyebabkan kekecewaan. Seperti itu. Betul. Terus lanjut. Betul aja loh. Iya kan, banyak anak-anak muda sekarang nih bro deh. Maksudnya ya mungkin gengsinya tinggi gitu kan. Ya masih di dalam usia yang sangat ambisius gitu loh. Jadi ketika lulus kan ya biasalah masih awal 20 kan, 21 kalau misalkan dia setelah lulus SMA udah bisa langsung kuliah ya. Kita anggapannya seperti itu. 4 tahun ya lulus ya di usia 21 tuh. Ya berarti kan di usia yang sangat ambisi gitu kan. Jadi masih ada ya idealisnya lah gitu loh. Kalau pengennya yang kayak gini doang nih kerjanya kayak gitu. Kalau seorang Agung nih saat ini masih ambis nggak? Banyak ya. Banyak banget. Masih membara ya. Masih membara. Mantap. Lu sendiri gimana? Oh iya dong. Dalam hal banyak dong. Banyak ya. Banyak. Jiwa yang tua ini menemukan ambisinya kembali. Akhirnya ya, bara yang telah padam menyala kembali. Itu bensin apa minyak tanah bahan bakar itu? Tapi baranya bukan bola panas, Pak. Lanjut. Bola panas ya. Lanjut. Lanjut, go. Apa tuh? Ketidakcocokan keterampilan. Gimana tuh? Misalkan ketika dia lulus kuliah misalkan gitu ya. Lulus kuliah itu ketika requirement perusahaannya itu misalnya tidak membutuhkan jurusannya dia gitu loh. Tapi misalkan dia ingin yaudah deh tetap masuk, akhirnya jadi ya udahlah gitu. Gue coba gitu loh. Tapi akhirnya ini kan menimbulkan gimana ya? Mungkin ada sisi positif sama negatifnya kali ya. Kalau sisi positifnya akhirnya dia jadi belajar skill baru tuh. Yang otomatis ini adalah hal atau sebuah ilmu yang tidak dia dapat di dalam dunia pendidikan. Berarti yang pengembangan diri, capacity building. Okay. Tapi kalau dia lebih ke arah yang negatifnya, bahwasannya ya dia nggak akan betah juga gitu loh. Dia nggak, pertama yang merasa
nggak cocok dengan kerjaannya. Secara misalkan HR sudah melihat ini kayaknya untuk di bidang ini dia nggak sesuai kualifikasi nih, gitu. Berarti kalau gua bahasanya memahami dari apa ya statement dari lu barusan, artinya gini, apakah benar sebuah pendidikan formal mungkin tidak selalu sejalan dengan kebutuhan yang dibutuhkan dari company? Mungkin nggak selalu ya, karena ada juga orang yang kuliahnya misalnya di sebuah bidang gitu ya, entah misalnya contoh aja yang gampang misalnya kayak IT, toh banyak juga orang yang bekerja di dunia IT sesuai dengan jurusannya. Memang ini kalau menurut gua ya, kalau sisi lain ya bahasanya kayak ya udahlah emang rezekinya mungkin di sini gitu loh. Tapi kan kalau dari sisi ketika kita mau apply kerja, kita kan juga ngelihat gitu loh perusahaannya ini seperti apa gitu loh, menyesuaikan kebutuhan nggak. Kayak misalkan dibutuhkan lu harus bisa menjalankan program ini yang ternyata walaupun di kuliah lu sudah diajarkan tapi mungkin lu tidak menyerap itu dengan baik. Akhirnya ketika sampai di situ lu merasa itu tidak cocok dengan lu gitu. Jadi ya bisa jadi kan tiba-tiba ada yang emang gigih, akhirnya dia mau beradaptasi, dia mau belajar. Ada juga yang akhirnya ke arah yang gue stres nih, gue nggak bisa di sini gitu loh. Berarti gini, ini kan posisinya kan dia sedang mencari pekerjaan. Ternyata untuk posisi yang dia ingin lamar itu dibutuhkan satu skill khusus tertentu. Iya. Yang gimana dia tidak dapatkan di pendidikan formalnya. Berarti dia harus melakukan kursus tambahan untuk melengkapi kekurangannya itu. Harusnya. Seharusnya kan bisa seperti itu kan, tapi kan pada nyatanya tidak semua melakukan hal itu. Berarti pendidikan formal yang dia tempuh selama 4 tahun itu belum melengkapi apa yang dibutuhkan oleh pasar. Bisa dibilang sih tergantung individunya ya. Kalau individunya emang misalkan contoh kayak dia sudah belajar kan, dia juga namanya di kampus kan pasti diajarin praktek dong, segala macem gitu. Praktek apa tuh? Ya praktek misalnya kayak contoh dunia IT biasanya gitu ya, atau misalnya dunia desain grafis. Ya pasti kan prakteknya ya entah lu bikin project video, entah lu bikin project apa gitu kan, kayak misalnya foto atau film pendek kayak gitu-gitu kan. Nah itu film kan apa nih? apa ya? Mau yang mana nih? Enggak. Gue pengen bikin dokumenter, lama-lama nih begini caranya. Ya kayak gitu. Jadi paham. ada yang tidak cocokan lah bisa dibilang. Cocok. Berarti kalau nggak cocok nggak lanjut. Nggak lanjut lah, nggak sayang. Saja. Nggak sayang juga. Udah nggak sayang. Cocok. Karena nggak cocok, Agung udah nggak sayang gitu. Nggak sayang. Kan nggak mandi bareng. Ting 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 ting. Lanjut. Apa lanjutannya? Ini si Agung nih mancing mulu guys. Ayo dong, cari bahan dong. Gue harus kalem, cool gitu. Oh harus cool gitu. Lanjut Gung. Ini yang selanjutnya adalah sebutannya migrasi dan mobilitas. Penjelasannya adalah seperti ini. Milenial itu kan lebih cenderung untuk berpindah-pindah tempat tinggal dan pekerjaan. Yang dimana hal itu menyulitkan mereka untuk membangun jaringan profesional gitu. Jadi kayak misalkan dia punya tempat tinggal misalnya di Bogor gitu ya, atau di kotanya Ayah Ojak di Depok. 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 Terus tiba-tiba dia dapat pekerjaan mungkin di daerah Cengkareng, jauh tuh, atau Taman Anggrek misalkan. Atau Cengkareng lah. Nah itu kan otomatis kan biasanya ya otomatis ketika dia melihat seperti itu dia harus lebih milih, ya udah deh ke apa cari kos di sana gitu loh. Atau mungkin sekalian nggak milih ngambil kerja di situ. Ya. Kayaknya nggak worth it gue kesana lah gitu loh. Habis di ongkos, habis di waktu. Terlalu jauh gitu kan. Secara gaji juga nggak nutup. Gaji nggak nutup. Berarti balik lagi ke poin kita yang awal kalau yaitu adanya apa ya
kebutuhan yang itu loh. Adaptasi kebutuhan lah, kebutuhan perubahan kebutuhan. Bukan, maksud gue yang ini apa? Jadi si milenial ini juga milih-milih gitu. Iya, ya mungkin pertimbangannya ya kan bisa jadi karena udah punya tanggungan ya. Kayak misalkan ya udahlah nggak mau jauh dari jadi anak sama pasangan gitu loh. Oke. Itu. Oke, berarti itu, dan itu kan bukan 1 2 ya, memang banyak juga yang mengalami itu. Banyak yang ngalamin hal kayak gitu. Ada yang memilih untuk beradaptasi, kayak misalkan ya udah deh cari kos sementara di sana. Toh bekerja di perusahaan ini bisa nambah koneksi gua sama pengalaman gua. Betul, tapi artinya dia mengendur ke penderitaan itu. Ada juga yang kayak gitu kan, kayak misalnya perantau dari daerah mana. No, bukan perantau, maksud gue yang rumahnya kayak di Bogor atau di Depok begitu, dia harus kerjanya ke Cempaka Putih atau misalkan Pluit, Sunter, Iya, Cengkareng. searah tuh daerahnya, kalau di map searah tuh. Gue kalau ngomongnya Sunter, Agung baper sih. Kayak gitu. Tahu-tahu punya mantan di sana, dia suka kayak gitu. Anjing. Hapus gue bales lu. Rumah di mana? Sunter. Ya udah searah, bareng aja. Apa? Si paling tahu arah. Jadi gini, balik lagi. Gue pernah ketemu sama orang yang modelnya kayak gitu. Jadi rumahnya dia di daerah Citayam. Buduh. Ya secara ini kan sebetulnya mobilitasnya dia dekat dengan kereta dong. Ya. Kebetulan memang dia bilang nih saya daerahnya daerah itulah pokoknya di dekat situ. Yang gue pikir ke stasiun itu cukup dekat. Bahkan untuk lu naik sepeda bahkan gitu loh. Kalau jalan kaki kan mungkin males ya. Kalau orang Citayam bilangnya naik peda. Iya naik peda. S-nya nggak dibaca tuh. Untuk naik peda aja gampang gitu pak. Gitu loh. Tapi karena kebutuhan pekerjaannya dia gitu loh, dia akhirnya hanya balik pada saat weekend. Jadi dia ngobrol bahwasannya ya bisa dibilang dia seorang driver ya, dari dia kerja di daerah deket Kokas. Jadi dari situ ya dia bekerja, mainin bosnya segala macem. Terus pas ngobrol ya udah bilang, terus anak istri gimana gitu. Oh ya udah mas, istri mengerti. Oh ya jadi saya pulangnya ya kalau dapat libur kayak misalnya Sabtu Minggu gitu. Dan kan bosnya kan 9 to 5 kan, yang kemungkinan besar Sabtu Minggu itu libur, kecuali mungkin ada event-event besar lah gitu loh. Gue juga punya temen tuh, temen gue dia barista deh kalau nggak salah. Rumahnya di Parung. Ditempatin kerja di belakang Kokas. Tuh kan anjing ya, kan bangke, udah capek tenaga. Lanjut. Padahal tadi gue udah nyemangatin tuh, nih ada bapak-bapak. Gue sendiri kayaknya gak terima, kayaknya gue termasuk orang yang berat deh kalau terlalu jauh. Lanjut. Oke, kenapa mereka melakukan hal seperti itu? Rela untuk jauh dari keluarga, orang tua dan lain-lain. Ya pasti tentu dia bekerja kan mendapatkan gaji, imbalan, mendapatkan haknya setelah dia melakukan kewajiban. Ya jelas dengan haknya dia itu untuk memenuhi kebutuhan dia dong. Apalagi dengan yang tiap tahun inflasi gitu loh Pak, yang membuat kebutuhan kita semakin tinggi. Kebutuhan apa aja paling tinggi saat ini? Kebutuhan mencari cinta, kebutuhan beli rumah di Pondok Indah. Salah. Canda mulu. Pondok Indah mertua kan bisa. Canda mulu. Iya, jadi tingginya biaya hidup ya berarti ya. Gua Herman, Vincent, Herman. Jadi karena memang biaya hidup ini meningkat. Ya. Seperti lo bilang, inflasi, tiap tahun inflasi. Apalagi kerasanya di kota-kota besar ya. Ya, yang otomatis biaya hidupnya berbeda. Jadi lebih besar daripada yang di pinggiran gitu loh. Dan pada hakikatnya struggle tiap orang tuh beda-beda. Ya kan.
mungkin gajinya bisa ditakar sekian, tapi kan mungkin struggle-nya beda-beda nih. Yap, betul. Ya udah, jadi mungkin ada yang mungkin masih kurang sehingga dia juga untuk memenuhi kebutuhan yang tinggi itu bahkan kebutuhan dasarnya aja ya, dia sampai harus cari side hustle. Iya. Side hustle Cari gitu kerjaan kan. tambahan, Kerjaan tambahan freelance di luar dari kerjaan utamanya itu. Itu semata-mata untuk memenuhi kebutuhan yang tinggi di kota-kota besar. Iya. Oke. Itu aja kayaknya. Ya udah cukup lah.